Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Ghibatu An-Namimatu Al-Hiqdu Wal-Hasadu karya Amani Atha. Sekarang kita baca yang ketiga, thalisan, yang ketiga al-hiqdu wal hasadu. Al-hiqdu yaitu dendam, wal hasadu, hasad yaitu kedengkian. Jadi yang akan dibahas dalam bab yang ketiga ini adalah tentang dendam dan kedengkian. Pertama, ta'riful hiqdi, definisi ya kedengkian atau dendam, ya al-hiqdi, dendam. Ya'lam, ketahuilah, annal ghaiza, bahwa kemarahan itu iza kuzima, apabila dia ditahan, li'ajzin anit tashaffi, karena ya kelemahan untuk ya melampiaskannya, fil hali, dalam saat itu juga, raja'a ilal batin, maka kemarahan itu akan kembali ke dalam hati. Fahtaqana fihi, dia akan tertahan di dalam hati. Fasara hiqda, maka jadilah dia kebencian, ya jadilah dia kebencian atau dendam. Wa alamatuhu, dan tanda-tanda dendam, dawamu bugdi asyakhsi wastisqalihi. Tanda-tanda dendam itu adalah selalu membenci dan merasa kesal dengan seseorang, wanufuri anhu, dan selalu menghindarinya. Fal hiqdu samaratul ghadabi, ya dendam itu adalah buah dari kemarahan. Wal hasadu min nataijil hiqdi, dan hasad adalah di antara akibat dari dendam. Jadi di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan dendam, ya. Pertama, beliau menjelaskan tentang definisi dendam. Dendam itu adalah ketika seseorang ya sangat benci kepada ya orang lain, namun dia tidak bisa melampiaskan kebenciannya itu karena kelemahannya. Maka ya saat itu juga kebenciannya akan kembali ke dalam hatinya, ya tersimpan dalam hatinya, mengendap kebencian tersebut dalam hatinya. Lalu timbullah hiqd itu adalah dendam, ya. Tanda orang dendam itu adalah dia selalu benci kepada seseorang. Dia selalu kesal, ya kepada seseorang. Dia selalu jengkel kepada seseorang yang dibencinya. Dia selalu mencari-cari ya kesalahannya, mencari-cari kekurangannya. Dia selalu menghindari orang tersebut. Nah, itu adalah disebut dengan dendam, ya. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan hiqdun. Kemudian fal hiqdu thamaratul ghadab. Ya, dendam itu adalah akibat dari kemarahan. Dia terlalu marah kepada seseorang, namun dia belum bisa melampiaskan kemarahannya, sehingga kemarahan itu ya tersimpan dalam hatinya dalam waktu yang lama. Dan dia, ciri-ciri dari dendam itu adalah ketika dia senang ya melihat lawannya atau orang yang dibencinya itu mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, mendapatkan kerugian dalam hidupnya, menderita kerugian, ya itu disebut dengan dendam. Fal hiqdu thamaratul ghadab. Jadi dendam itu adalah buah dari kebencian. Kebencian melahirkan dendam. Wal hasadu min nataijil hiqdi. Sedangkan hasad adalah di antara akibat dari dendam. Hasad itu di antara akibat dari dendam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu. Janganlah kalian saling benci satu dengan yang lain. Wala taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan hubungan baik satu dengan yang lain. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad ya satu dengan yang lain. Hasad yaitu ingin nikmat yang ada pada seseorang hilang, ya baik hilang dengan tidak berpindah kepada dirinya maupun hilang dari orang tersebut dan nikmat tersebut dia miliki, ya. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi SAW ya telah memberikan arahan yang sangat tinggi kepada umatnya demi terciptanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketentraman dan kebaikan dalam kehidupan mereka. Kata beliau, la tabaghadu, janganlah kalian saling benci. Maksudnya adalah jangan kalian melakukan hal-hal yang membuat sebagian kalian benci kepada yang lain. Jangan menghina orang karena bisa membuat dia benci. Jangan merendahkan orang. Ya, kalau meminjam harta bendanya kembalikan, karena kalau tidak dikembalikan ya muncullah kebencian dalam diri seseorang. Jangan merendahkan orang, merendahkan ya fisiknya, merendahkan pekerjaannya, merendahkan kampungnya atau orang tuanya atau apapun terkait dengan seseorang. Karena kalau orang direndahkan, timbullah kebencian di dalam dirinya.
Nabi SAW bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling benci satu dengan yang lain. Kemudian kata beliau, la taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan hubungan baik antara sama kalian. Ya, ada ya dua orang yang akrab satu dengan yang lain, muslim dengan muslim. Kemudian karena suatu masalah di antara mereka, bisa saja karena hutang yang tidak dibayar, ya, maka ya terjadi apa? At-taqatu, yaitu saling memutuskan hubungan baik antara seorang muslim dengan muslim yang lain, ya. Orang yang berhutang harus melunasi hutangnya, ya. Jangan sampai seseorang memutuskan hubungan baik dengannya karena dia tidak menunaikan kewajibannya. Kata Rasulullah SAW, wala taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan hubungan baik sama kalian, ya. Maksudnya yang berhubungan baiklah, ya, selama-lamanya di antara kalian, dan kalian hindari segala perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kalian saling ya memutuskan ya hubungan baik di antara kalian, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad satu dengan yang lain. Janganlah kalian saling hasad satu dengan yang lain. Hasad itu adalah ya ingin nikmat yang dimiliki oleh seseorang itu hilang dari orang tersebut, baik berpindah kepada orang yang hasad tersebut maupun hilang saja, tidak berpindah kepadanya. Itu adalah hasad. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, ya, saling membelakangi. Itu menunjukkan ketidaksukaan, saling membelakangi, at-tadabur, ya. Baik dengan fisiknya, umpamanya fulan dan fulan ada kebencian di antara keduanya, lalu mereka berdua ya berkumpul dalam satu majlis ilmu umpamanya, ya, tapi karena di antara dua orang ini ada rasa benci, maka mereka berdua saling membelakangi, ya, tidak saling tidak saling berhadap-hadapan, tapi saling membelakangi karena saking bencinya dalam hatinya. Ini dilarang, ya. Wala tadabar, tidak boleh tadabur, saling membelakangi, yaitu saling membelakangi itu karena ada rasa tidak suka di antara mereka berdua, ya. Ya, ketika juga bertemu, buang muka, ya, ketika bertemu di jalan, di pasar, ya, maka saling buang muka karena ada kebencian di antara mereka. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Kemudian kata beliau, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, ya. Al muslimu akhul muslim, orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh ya benci kepada sesama muslim, tidak boleh melakukan pemboikotan kepada sesama muslim, tidak boleh dengki, tidak boleh saling membelakangi, ya. Karena hal tersebut akan menghilangkan ukhuwah imaniyah, ya, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Wal hiqdu yaqtadi tasyaffi wal intiqam, dendam itu yang menuntut untuk dilampiaskan dan menuntut untuk diwujudkan, dibalaskan, ya. Orang dendam ya kepada seseorang, ya, itu pangkalnya adalah kebencian, namun kebencian tersebut tidak bisa ya dikeluarkan saat itu juga. Kebencian tersebut tersimpan dalam hatinya dalam waktu yang lama, dan kebencian tersebut ya pasti ingin dilampiaskan oleh orang yang dendam tersebut, ya. Fa iza asaba aduwahu bala'un fariha bizalika wa zannahu mukafa'atan minallahi ta'ala. Kalau musuhnya itu ditimpa oleh suatu bala, oleh suatu bencana, oleh suatu masalah, fariha bizalika, dia akan senang. Wa zannahu mukafa'atan minallahi ta'ala lahu, dan dia akan menganggap itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuknya. Nah, jadi orang yang dendam itu dia ingin selalu mencari kesempatan untuk ya melampiaskan dendamnya, untuk ya menyalurkan dendamnya tersebut ya kepada orang yang dibencinya. Kalau orang yang dibencinya itu dapat musibah, ya, entah itu penyakit, entah itu kematian, entah itu kehilangan, kemalingan, kerampokan, ya, pembegalan dan seterusnya yang dialami oleh orang yang didendaminya itu, maka dia sangat senang. Fariha bizalika, dia akan bergembira, dia akan bersukacita, dan dia akan menganggap ya musibah yang dialami oleh orang yang didendaminya itu adalah sebagai pembalasan dari Allah untuknya. Ya, maksudnya Allah SWT membelanya, Allah SWT senang kepadanya, ya. Fasalamatus sadri tufridu 'alal muslimi an yatamanna al-khaira lin-nasi, ya, in ajiza an sauqihi ilaihim biyadihi, ya.
Fasalamatu sadri, keselamatan dada, kebaikan hati, tufridu alal muslim, dia mengharuskan atas seorang muslim an yatamannal khaira linnasi, dia mengharuskan seorang muslim untuk mengharapkan kebaikan bagi semua manusia. Hati yang baik, hati yang damai, ya, yang dimiliki oleh seorang muslim itu selalu menuntunnya untuk, ya, selalu berkeinginan memberikan kebaikan kepada sesama manusia. In ajiza an sauqihi ilaihi biyadihi, jika dia tidak sanggup untuk, ya, menggiring kebaikan tersebut kepada manusia. Jadi yang namanya seorang muslim, dia selalu, ya, berkeinginan memberikan kebaikan kepada orang lain, siapapun itu, apalagi kepada sesama muslim. Pasti dia ingin memberikan kebaikan kepada sesama muslim. Kalau dia tidak sanggup untuk memberikan kebaikan kepada sesama muslim dengan tangannya sendiri, maka dia selalu punya keinginan dalam hatinya untuk menyampaikan kebaikan kepada sesama muslim. Wala yanzuru ila ma yatamannahu bi annahu qad fatahu wa zahaba ila ghairihi. Ya, wala yanzuru ila ma yatamannahu bi annahu qad fatahu wa zahaba ila ghairihi. Seorang muslim, ya, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia angan-angankan, dia tidak benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak benci kepada orang yang memperoleh nikmat tersebut. Ya, walaupun nikmat tersebut, ya, pergi dan diperoleh oleh orang lain. Dia tidak benci, dia tidak dendam, dia tidak dia tidak kesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak benci kepada seorang muslim yang mendapatkan nikmat tersebut, ya. Faqad ra'a iblis anna al-hazwata allati yatashahhaha qad zahabat ila Adam. Lihat iblis, dia, ya, menganggap bahwa keberuntungan yang dia inginkan telah, ya, pergi kepada Adam alaihissalam. Iblis adalah makhluk yang pertama kali, ya, mempunyai sifat dendam dan benci ini kepada manusia, ya. Dia lihat kebaikan yang dia angan-angankan, ya, telah pergi kepada Adam. Dia, ya, ingin dimuliakan, disanjung, diagung-agungkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih memuliakan Adam alaihissalam daripada iblis. Iblis sangat benci, sangat murka. Menurut dia sudah, ya, menderita kerugian yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, namun dia menolaknya karena dia melihat bahwa, ya, kebaikan tersebut, ya, kemuliaan tersebut, dialah yang pantas mendapatkannya, ya, bukan Adam alaihissalam. Dari situ dia benci kepada Adam alaihissalam. Ya, fa'ala an la yatruka ahadan yastamti'u biha ba'dama hurimaha. Maka dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan seseorang, ya, menikmati kelebihan tersebut setelah dia terhalang untuk memperolehnya. Ya, dia benci kepada Adam alaihissalam yang Allah SWT lebihkan dari dirinya, dan dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan seseorang, ya, memiliki kelebihan atas dirinya. Dia akan berusaha untuk menyesatkan semua, ya, keturunan anak Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, dengan sebab engkau telah menyesatkanku, maka akan aku duduk, ya, untuk menyesatkan mereka di atas jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian akan aku datangi mereka dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Ya, karena kebencian Adam alaihissalam kepada karena kebencian iblis alaihissalam kepada Adam dan anak keturunannya, maka dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menyesatkan anak keturunan Adam ini. Dia akan menyesatkan manusia ini dari segala arah, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, dia mengatakan dengan terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menyesatkan, ya, anak keturunan Adam ini. Fakana hasadu iblisa li Adam min nata'iji hikdihi alaihi. Ya, hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam itu diakibatkan oleh apa? Dendamnya kepada Adam alaihissalam. Fa asarra 'ala al-intiqami minhu wa min zurriyyatihi. Maka dia, ya, telah bersikeras untuk membalaskan dendamnya kepada Adam dan kepada keturunannya. Dia lihat Adam alaihissalam
dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Dia tidak bisa ya seperti Nabi Adam alaihissalam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenciannya itu ya senantiasa ya mendorongnya untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Dia telah berjanji untuk membalaskan dendamnya kepada Adam alaihissalam. Itu yang pertama, yaitu al-hiqdu, dendam ya. Selanjutnya al-hasadu, ta'riful hasadi, definisi hasad. Al-hasadu huwa fi'alun nafsiyun iza ni'matillahi ala ba'di ibadihi. Hasad itu adalah respon yang ada dalam diri seseorang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada sebagian hambanya. Fahuwa bughdu ni'matillahi 'alal mahsud. Hasad itu adalah kebencian terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang didengki. Wa tamanni zawaliha anhu, dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang yang memperolehnya. Au tahawwuluha ilal hasidi, atau berpindahnya nikmat tersebut kepada orang yang hasad. Ya, jadi hasad itu adalah sebuah rasa dalam diri orang yang hasad tersebut yang dia rasakan ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memperoleh nikmat. Ya, lalu timbullah rasa benci dalam diri seseorang akan nikmat Allah, akan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan dia berharap nikmat tersebut hilang dari orang yang memperolehnya atau nikmat tersebut berpindah kepada dia. Wal hasidu qad yahsudu ma lam yarahu. Ya, orang yang dengki itu terkadang dia dengki ya terhadap apa yang dia tidak lihat. Wa yahsudu fil amril mutawaqqa qabla hudusihi, dan dia ya dengki terhadap suatu perkara yang diperkirakan ya terjadi ya qabla hudusihi, sebelum kejadiannya. Orang yang dengki ya dia dengki ya terhadap orang yang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap nikmat tersebut ya hilang dari orang yang memperolehnya, atau dia berharap nikmat tersebut hilang dari orang yang memperolehnya dan berpindah kepada dirinya. Dia peroleh nikmat tersebut ya. Nah, ada orang yang dengki itu bahkan lebih dari itu. Ya, dia hasad kepada orang yang belum memperoleh suatu nikmat. Ya, misalnya orang berdagang, kemudian perdagangannya tersebut ya diperkirakan akan membawa keuntungan yang besar. Belum ada keuntungannya. Tapi kalau orang hasad, ya dia sudah dengki terlebih dahulu, sudah hasad terlebih dahulu kepada orang yang berdagang tersebut. Ada orang misalnya anaknya disekolahkan di sekolah ya yang bagus, dan diceritakan bahwa anaknya tersebut akan menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Belum ada kesuksesan itu. Orang yang hasad, dia sudah hasad duluan, ya, dia sudah hasad terlebih dahulu, walaupun nikmat tersebut belum ada, ya. Nah, itulah dia. Wa hunakal hasadu bil ain. Ada juga hasad dengan ain, dengan pandangan mata. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, al ainu haqqun. Ain itu adalah hak, ya. Ain itu adalah hak, yaitu sesuatu yang nyata. Walau kana syai'un sabiqul qadri sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu yang mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan mendahuluinya adalah al-ain. Ain itu adalah pandangan mata seseorang yang penuh kebencian terhadap orang lain, lalu timbullah penyakit terhadap orang yang dipandangi tersebut. Wal makna hadis Nabi SAW ini, kata Rasulullah SAW, ain itu hak, benar-benar ada. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka yang mendahuluinya adalah adalah ain. Makna hadis ini apa? Wal maknanya adalah ai lau amkana an yasbiqa syai'un al-qadara fi ifna'i syai'in wa zawalihi qabla awanihi al-muqaddari lahu lasabaqathu al-ainu. Kalau ada sesuatu yang bisa ya lau amkana an yasbiqa syai'un al-qadar. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala dalam memusnahkan dan menghilangkan sesuatu sebelum waktunya yang ditakdirkan baginya, lasabaqahul ain atau lasabaqathul ain. Maka ainlah yang akan mendahuluinya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan hilang atau lenyapnya atau sirnanya sesuatu sebelum datang waktunya, apa yang bisa mendahului takdir? Yang bisa mendahuluinya adalah al-ain.
Walakinnaha la tasbiqul qadar. Tetapi al-ain itu tidak mendahului takdir. Li'anna Allah qaddara al-maqadira qabla al-khalqi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan takdir-takdir sebelum penciptaan. Ya, bayangkan betapa besarnya pengaruh ain, mata yang hasad terhadap nikmat yang dimiliki oleh seseorang. Ya, apa pengaruhnya? Kata Rasulullah SAW, kalau ada ya sesuatu yang bisa ya mendahului takdir, ya terkait dengan hilangnya sesuatu, sirnanya sesuatu atau punahnya sesuatu, maka yang bisa mendahului takdir itu adalah apa? Al-ain ya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan ya takdir seluruh makhluk ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, sebelum menciptakan langit dan bumi. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan, bahwa Nabi SAW melihat di rumah Ummu Salamah ini seorang budak perempuan, fi wajhiha suf'a, di wajahnya ada suf'a. Suf'a itu adalah warna hitam yang bercampur dengan kemerah-merahan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, istarqulaha, ruqyahlah dia, fa inna biha nazrah, karena ya budak perempuan tersebut kena ain, karena budak perempuan tersebut kena ain. Jadi Ummu Salamah menceritakan bahwa di rumahnya ada seorang budak perempuan. Budak perempuan tersebut wajahnya ya bercampur hitam dan merah ya pada wajahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan ya ruqyah ya budak perempuan tersebut karena dia kena ain. Jadi cara menghilangkan ain adalah bahwa orang tersebut diruqyah. Wal hasadu fil haqiqati nau'un min mu'adatillahi. Hasad itu ya sebenarnya adalah satu jenis permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hasad itu pada hakikatnya merupakan satu bentuk apa? Mu'adah, permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innal hasida yakrahu ni'matallahi ala 'abdihi wa qad ahabbaha Allah. Orang yang hasad itu dia benci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada hambanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala suka memberikannya kepada hamba tersebut. Jadi orang yang hasad itu sebenarnya dia ada ya permusuhannya, kebenciannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hasad tersebut ya dia benci kalau Allah Subhanahu wa taala berikan suatu nikmat kepada hambanya yang lain, bukan kepada dirinya, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan nikmat tersebut kepada hamba yang dikehendakinya, yang disukainya. Wa yuhibbu zawaluha anhu wallahu yakrahu zalika. Dia orang yang hasad ingin nikmat tersebut hilang dari hamba Allah yang lain, ya. Sedangkan Allah ya tidak menghendaki hal demikian, ya. Bahwa mudatun lillahi fi qada'ihi wa qadrihi wa qadarihi. Maka orang yang hasad itu adalah orang yang melawan Allah dalam ketentuan, dalam qada dan qadarnya, wa mahabbatihi wa karahatihi, dalam cintanya dan dalam yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hasad itu adalah orang yang ya benci kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikan kepada seorang hamba nikmatnya karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Ya. Walizalika kana iblisu aduwahu haqiqatan. Oleh sebab itu iblis itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Li'anna zambahu kana min kibrin wa hasadin. Karena dosa iblis itu disebabkan kesombongan dan hasad. Fal hasadu awwalu zambin iz hasada iblisu adama wa hasada qabilu habila. Dan hasad itu adalah dosa pertama. Ya, ketika iblis hasad kepada Adam dan Qabil hasad kepada Habil. Ya, coba lihat iblis, ya. Dia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadahnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan Adam dan Allah perintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam, dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah sementara dia diciptakan dari api. Menurutnya api lebih baik dari tanah. Dia menolak sujud kepada Adam, ya. Dia menolak sujud kepada Adam, ya. Dia melihat Adam ini kenapa sih diistimewakan darinya? Sejak itu dia benci kepada ya Adam alaihissalam dan dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Adam yang diistimewakan daripada dirinya? Nah, sejak itulah ya muncul dosa hasad ini. Sejak iblis hasad kepada Adam alaihissalam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Kemudian ketika Nabi Adam Allah turunkan ke bumi, dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah dosa hasad, dosa yang disebabkan oleh hasad juga, yaitu ketika Qabil hasad kepada Habil. Qabil dan Habil adalah dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, ya.
dia dah hasad kepada saudaranya sampai membunuhnya, ya itulah dosa pertama yang terjadi di muka bumi. Wa qad nabbaha al-Qur'anul Karim ala a'zamin ni'mati allati husida 'alaiha al-muslimuna 'ammatan war Rasul sallallahu alaihi wasallam khasatan wa hiya ni'matul Islam wa ni'matul wahyi, ya. Dan Al-Qur'anul Karim telah mengingatkan akan nikmat terbesar yang kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum dan Rasulullah SAW dihasadi, ya. Apa itu? Yaitu nikmat Islam dan nikmat wahyu. Ya, Al-Qur'anul Karim telah mengingatkan kita, ya, kaum muslimin secara umum, dan telah mengingatkan Rasulullah SAW secara khusus bahwa ada, ya, nikmat yang merupakan nikmat yang terbesar, yang karena nikmat tersebut orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, sangat hasad kepada kita. Nikmat apa itu? Wahiyya nikmatul Islam wa nikmatul wahyi, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat wahyu. Nikmat Islam dan nikmat wahyu itu adalah nikmat, ya, yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita kaum muslimin yang memperoleh nikmat tersebut, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sangat, ya, hasad kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita baca kata Syekh, fa ahlul kitabi hasadul muslimina 'alal Islam. Ya, ahlul kitab itu hasad terhadap kaum muslimin 'alal Islam, atas nikmat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun min ahlil kitab. Ya, banyak di antara ahlul kitab yang berkeinginan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, kalau mereka bisa mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi orang-orang kafir. Hasadam min indi anfusihim, karena hasad dari sisi diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah kebenaran nampak nyata bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat ini, banyak di antara ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, yang ingin mengembalikan kita kaum muslimin yang telah beragama Islam ini, ya, ke dalam kekufuran, ya, ke dalam Yahudiyah Nasraniyah. Ya, setelah kaum mukmin ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa mereka ingin mengembalikan kaum muslimin dari agama mereka? Hasadam min indi anfusihim, karena, ya, hasad dari dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah nyata kebenaran bagi mereka, yakni setelah mereka mengetahui bahwa risalah Muhammad SAW itu adalah risalah yang hak, tapi karena mereka hasad, mereka tidak mau mengikuti risalah tersebut, padahal mereka tahu bahwa risalah tersebut adalah al-haq, yaitu kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai min ba'di ma tabayyana, maksudnya adalah setelah jelas anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Setelah mereka mendapati bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatinya ditulis namanya di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Fakafaru bihi hasadan wa baghya, maka mereka kufur kepadanya karena dengki dan kebencian. Izkana min ghairihim, sebab Muhammad SAW bukan termasuk dari mereka, tapi dari orang lain. Jadi orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka sudah mengetahui bahwa risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW, bahwa wahyu yang dibawa oleh Muhammad SAW, bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Taurat dan dalam Injil pun mereka mengetahui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang benar, ya, tetapi mereka, ya, benci, kufur kepadanya karena ada kedengkian, karena ada kebencian dalam diri mereka. Kenapa mereka benci? Izkana min ghairihim, sebab Muhammad bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Yahudi. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Ya, apakah mereka atau bahkan mereka, ya, hasad terhadap manusia atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, mereka hasad kepada orang-orang Yahudi, mereka hasad, ya, kepada umat Islam ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kaum muslimin, yaitu, ya, agama Islam. Yakni bizalika hasadahum lahu, ya, likaunihi minal arabi. Ya, kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu hasad kepada Nabi SAW? Ya, likaunihi minal arabi wa laysa min bani Israel. Karena Muhammad SAW, ya, berasal dari suku Arab dan bukan berasal dari Bani Israel. Apa yang membuat orang Yahudi menolak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, padahal mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah
nabi yang benar, tertulis dalam kitab mereka. Tapi kenapa mereka menolak beriman kepadanya? Hanya segelintir orang di antara mereka yang beriman kepada Nabi SAW. Kenapa mereka tidak mau beriman? Karena ya Muhammad SAW bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan orang Arab, orang yang ummi, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ya, mereka hasad terhadap Nabi SAW. Oleh sebab itu mereka menolaknya. Bahkan orang-orang Yahudi, mereka hijrah ke Madinah, ke tempat yang ditumbuhi oleh kurma. Apa sebabnya mereka hijrah di sana? Padahal mereka tanah airnya adalah di Palestina, bukan di Madinah. Mereka hijrah ke sana karena dalam Taurat yang mereka baca bahwa akan muncul Nabi akhir zaman, di mana tempat hijrahnya adalah ke tempat-tempat yang ditumbuhi oleh kurma. Ya, mereka pergi mencari lembah-lembah yang ditumbuhi oleh kurma, dan mereka dapati Madinah adalah tempat yang paling banyak ditumbuhi oleh kurma. Nah, di saat itulah mereka yang membuat kampung-kampung Yahudi di Madinah. Ada Bani Quraiza, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ya, mereka menanti datangnya Nabi terakhir. Ternyata Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan bangsa Arab. Ya, mereka tahu bahwa Muhammad SAW itu Nabi yang benar-benar datang dari sisi Allah SWT. Tapi karena Nabi Muhammad ini bukan dari kalangan mereka, maka mereka hasad, menolak untuk beriman kepadanya. Waqad hasad al-yahudu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta saharuhu. Ya, orang-orang Yahudi ini benar-benar telah hasad kepada Nabi SAW. Saking hasadnya mereka menyihir Nabi SAW. Wa hadisu sihri Labid bin al-A'sam al-Yahudi lin Nabi SAW thabitun fi sahihi wa ghairihi. Dan hadis ya penyihiran seorang Yahudi yang bernama Labid bin al-A'sam terhadap Nabi SAW thabitun fi sahih, tertulis dalam sahih. Orang Yahudi saking bencinya mereka kepada Nabi SAW, saking hasadnya mereka kepada Nabi SAW, mereka bahkan membuat sihir-sihir terhadap Nabi SAW, seperti yang dilakukan oleh Labid ibn al-A'sam, seorang Yahudi. Ya, mengenai sihirnya terhadap Nabi SAW itu sudah tertulis dalam hadis yang sahih. Wala'alla min asyaddil mawaqifil qur'aniyah allati zammatil hasada wa ahlahu tilkal ayatul qur'aniyah allati ja'alatil hasada fi mawdi'iz zammi wa ta'awuz minhu wa min kulli man ittasafa bihi. Dan di antara penjelasan Al-Qur'an yang paling keras yang mencela tentang hasad dan orang yang hasad adalah ayat Al-Quran yang menjadikan hasad itu pada tempat celaan, dan Allah perintahkan kita berlindung dari hasad tersebut. Wa min kulli man ittasafa bihi, dan juga dari setiap orang yang memiliki sifat hasad. Ya, jadi sifat hasad itu ya adalah sifat tercela. Saking tercelanya sifat hasad tersebut, Al-Quranul Karim telah mencela sifat hasad tersebut, dan orang-orang yang memiliki sifat hasad dicela oleh Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memerintahkan kita kaum muslimin untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa min syarri hasidin iza hasad." Aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad, iza hasad, apabila dia berlaku hasad. Wa qauluhu iza hasada, dan firman Allah Subhanahu wa taala iza hasada, apabila dia hasad, bayanun anna syarrahu innama yatahaqqaqu iza hasala minhu al-hasadu bil fi'l. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala iza hasad, ya, wa min syarri hasidin iza hasad. Aku berlindung kepada keburukan orang yang dengki, orang yang hasad apabila dia hasad. Ya, apabila dia hasad, kalimat apabila dia hasad itu adalah penjelasan bahwa keburukan dari hasad tersebut innama yatahaqqaqu, ya, keburukan dari hasad tersebut ya dia akan terwujud, akan ada akibat buruknya iza hasala minhul hasadu bil fi'il, jika hasad itu memang benar-benar muncul, jika hasad tersebut memang benar-benar ada. Nah, keburukan dari hasad tersebut benar-benar muncul kalau ya hasad tersebut benar-benar ada. Faqad yakunu rajulu fi tab'ihi al-hasadu, terkadang seseorang ya dia memiliki sifat hasad pada tabiatnya, pada sifatnya. Wa huwa ghafilun 'anil mahsud, tetapi dia lengah terhadap orang yang hasad. Lahin anhu, dia tidak dia tidak memberikan perhatian kepada orang yang memiliki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza khatara ala zikrihi wa qalbihi
in ba'asat narul hasadi min qalbihi ilaihi. Ya, kalau terlintas ya orang yang dihasadi itu dalam pikirannya dan hatinya, maka ya bangkitlah api hasad tersebut dari dalam hatinya, ya. Wa tawajjahat ilaihi sihamul hasadi min qalbihi, dan ya panah hasad tersebut ya menghadap kepada orang yang menerima nikmat. Fa yata'azzal mahsudu bimujarradi zalika. Maka orang yang dihasadi dia akan tersakiti dengan semata-mata hal demikian. Ya. Jadi ada orang-orang yang memiliki sifat hasad, dan sifat hasad tersebut memang sudah menjadi tabiat, yang menjadi karakternya. Ya. Nah, ketika sifat hasad tersebut terlintas dalam dirinya, nah, bangkit sifat hasad tersebut di dalam dirinya, kemudian ya sifat hasad tersebut ya memenuhi hatinya. Nah, dengan demikian orang yang memiliki yang dilebihkan oleh Allah SWT daripadanya, ya dengan demikian orang yang memiliki kelebihan tersebut ya merasa ada gangguan, ya ta'azza, dia merasa ada gangguan dalam dirinya karena ada orang yang hasad kepadanya. Fa in lam yasta'iz billahi wa yatahassan bihi wa yakunu lahu awradun minal azkari wad da'awati wat tawajjuh ila Allah ta'ala wal iqbali alaihi bihaisu yarfa'u anhu syarruhu bimiqdari tawajjuhihi wa iqbalihi ala Allah wa illa nalahu syarrul hasidi. Nah, jika dia tidak berlindung kepada Allah, dia tidak ya menjaga dirinya ya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mempunyai wirid-wirid berupa zikir-zikir dan doa-doa, dia tidak menghadap kepada Allah ya, di mana dia ya tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengangkat keburukan darinya, ya apa yang terjadi? Nalahu syarrul hasidi, dia akan ya tertimpa oleh keburukan orang yang hasad. Ya, kalau orang hasad ya terhadap seseorang, maka orang yang dihasadi itu dia akan ya merasakan ya akibat buruk dari hasad tersebut. Tetapi kalau dia berlindung kepada Allah, dia menjaga dirinya, dia membaca wirid-wirid, zikir-zikir, doa-doa ya, seperti surah An-Nas, ya. Kemudian dia ya bermohon kepada Allah SWT agar dilindungi dari orang-orang yang hasad, maka hasad tersebut tidak akan menimpanya. Tapi kalau dia tidak ya isti'azah billah, tidak memohon perlindungan kepada Allah, tidak menjaga dirinya dari orang-orang yang hasad, tidak membaca zikir pagi, zikir petang, tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, tidak berserah diri kepada Allah, ya, maka ya keburukan dari orang yang hasad tersebut akan menimpa dirinya. Wa ta'ammal aidan taqidahu subhanahu syarral hasidi biqaulihi iza hasad. Ya, coba perhatikan juga di mana Allah Subhanahu wa taala membatasi atau mengaitkan keburukan orang yang dendam atau yang dengki tersebut dengan firman-Nya iza hasada, apabila dia telah berlaku atau dia telah dengki. Fa innar rajula qad yakuna indahu hasadun walakin yukhfihi. Ya, seseorang terkadang dia punya rasa hasad dalam dirinya, walakin yukhfihi, namun dia rahasiakan, wala yurattibu alaihi azan wajhin ma, dan dia tidak ya berbuat sesuatu yang mengganggu orang lain dalam bentuk apapun, la biqalbihi wala bilisanihi, tidak dengan hatinya, tidak dengan lisannya, tidak dengan tangannya, bal yajidu fi qalbihi syai'an min zalika, namun dia ada merasakan rasa dengki dalam dirinya, rasa hasad dalam dirinya, wala yu'amilu akhahu illa bima yuhibbuhu Allah, nah, dan dia tidak berinteraksi dengan saudara yang mendapatkan nikmat kecuali dengan interaksi yang dicintai oleh Allah. Wa hadza la yaqadu yakhlu minhu ahadun, ini tidak ada seorang pun yang terbebas darinya, illa man asamahullah, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT mengatakan apa? Aku berlindung kepada Allah SWT dari orang yang dengki ketika dia dengki. Ya, kita lihat dalam kehidupan kita ini, ya ada orang yang ya memiliki sifat hasad terhadap orang lain, namun dia rahasiakan sifat hasad tersebut dalam dirinya. Dia tidak melakukan sesuatu yang mengganggu orang yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan hatinya, tidak dengan lisannya, tidak dengan tangannya. Dia tidak melakukan apapun yang membuat orang yang mendapatkan nikmat merasa terganggu. Ya, namun ada rasa dengki dalam hatinya. Ya, dia berusaha untuk tetap bersikap baik kepada orang yang dapat nikmat tersebut. Ya, namun dia rasa dalam hatinya masih ada rasa dengki. Ya, namun walaupun begitu dia tetap berinteraksi dengan interaksi yang baik dengan saudaranya,
yang mendapatkan nikmat tersebut. Ini kata penulisnya, hampir tidak ada seseorang pun yang bebas dari sifat hasad seperti ini. Yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, ma khalal jasadu minal hasadi. Tidak ada dari hasad, ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada tubuh yang kosong dari hasad, ya. Amal karim fayukhfi wa amal laim fayubdi. Adapun orang yang mulia, dia merahasiakan sifat hasad tersebut dalam dirinya, sedangkan orang yang hina, dia nampakkan sifat hasad tersebut. Jadi hasad yang ada dalam diri, ketika kita sudah berusaha merahasiakannya, kemudian kita tidak melakukan apapun yang mengganggu orang yang mendapat nikmat dari Allah SWT, dengan tidak mengganggunya dengan hati, dengan lisan, dengan tulisan, dengan apapun, tetap berbuat baik kepada orang tersebut, maka sifat hasad itu tidak akan mempengaruhi seseorang, ya.